Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hezara Kurniawati dengan NPM 2213023098. Di sini saya akan mempresentasikan tentang media pembelajaran atau asesmen pembelajaran yang telah saya buat menggunakan web edukasi atau menggunakan LMS. Di sini eh, dapat kita ketik dalam Google dengan menggunakan edukati.com, lalu kita dapat masuk dan membuat akunnya. Lalu selanjutnya saya telah membuat situs yang aktif dengan nama Bachelor bareng retakaca.edukati.com. Dapat dilihat bahwa saya telah membuat uh, hasil kelas atau course-nya dengan nama kelarutan dan hasil kelarutan. Di sini sebelumnya saya telah membuat situs website saya menjadi menarik. Ada profil gambarnya dan juga profil dari website yang telah saya buat. Baik, ini telah masuk pada kelas yang telah saya buat. Di sini saya menyambut siswa dengan mengucapkan selamat datang di materi kelarutan dan PSP di kelas 11, mengucapkan salam, dan selanjutnya mengucapkan selamat bergabung di materi ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menyelenggarakan dan mengikuti pembelajaran ini. Lalu di sini saya membuat picture atau logo dari kelas ini dengan logo yaitu BBR dari situs saya sendiri atau Bachelor bareng Retak Kaca. Lalu bersama Hezara Kurniati yaitu dengan diri saya sendiri. Selanjutnya saya mendeskripsikan materinya. Di sini materi kelarutan dan hasil kelarutan pada mata pembelajaran kimia ini membahas tentang konsep kimia yang terkait dengan sifat-sifat kelarutan seperti kelarutan dan hasil kelarutan. Nah, setelah selesai mengikuti pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu menguasai struktur dan materi pembelajaran kelarutan dan hasil kelarutan berdasarkan tujuan pembelajaran yang relevan dan tuntunan standar isi, kerangka dasar, dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah, sekaligus mampu melakukan evaluasi diri untuk mendiagnosa dan memperbaiki kesalahan konsep. Dengan guru pembimbing, yaitu saya sendiri, Hezara Kurniawati, dan lalu saya menampilkan tujuan pembelajaran. Di sini tujuan pembelajarannya menjelaskan kembali keseimbangan dalam larutan jenuh atau garam yang sukar larut, menghubungkan KSP dengan tingkat kelarutan atau pengendapannya, lalu menyatakan kembali berbagai KSP elektrolit yang sukar larut dalam air. Lalu di sini saya menampilkan petunjuk belajar dengan mengetik dengan LMS, yaitu Bachelor bareng Retak Kaca, lalu dengan tatap muka seperti di kelas. Lalu di sini dapat join course di LMS dengan meminta password dan guru pembimbing dan sedemikian rupa. Lalu selanjutnya saya menampilkan chat atau indikator pencapaian kompetensi. Lalu selanjutnya saya menampilkan daftar hadir di sini. Siswa dapat mengisi presensi uh, melalui forum ini dengan nama hadir, izin, sakit, terlambat, dan sebagainya. Seperti ini. Di sini guru juga dapat mengabsen siswa seperti Firly, ya, dan lain sebagainya dengan status yang sedemikian rupa. Itu. Nah, jika hadir,
Ini kita dapat membuat poinnya, yaitu hadir dengan 2 poin, terlambat dengan 1 poin, izin dengan 1 poin, dan alpha dengan 0 poin. Lalu dapat membuat available minutes-nya dengan mengisi hadir dalam waktu 15 menit, dan 60 menit untuk yang terlambat, dan izin 15 menit, lalu alpha untuk 250 menit. Seperti setelah pembelajaran selesai. Lalu selanjutnya, saya membuat pertemuan satu dengan materi yaitu kelarutan dan hasil kelarutan. Saya menyambut siswa, lalu menyampaikan subcapaian pembelajaran pada pertemuan satu ini dengan menjelaskan kesetimbangan dalam larutan jenuh dengan indikator sebagai berikut. Lalu kita juga dapat menampilkan link Gmeet pada forum ini. Dan kita juga dapat menampilkan materi atau saya menampilkan materi bahan ajar dengan kita dapat mengikuti link berikut ini. Sehingga siswa dapat mengerti lebih jelas dan lebih mendalami materi yang telah saya pelajari. Lalu saya juga menampilkan video pembelajaran yang langsung diintegrasikan dan dapat ditonton melalui website ini langsung, tidak melalui YouTube, dan bisa juga langsung nonton melalui via YouTube. Lalu kita juga dapat membuat bahan ajarnya dan ditampilkan melalui Flipbook. Saya membuat bahan ajar ini dengan tampilan yang menarik melalui Flipbook. Lalu pertemuan 2 di sini mengenai pengaruh ion senama terdapat larutan. Di sini saya menyambut siswa lalu menampilkan video dengan materi yang telah saya jelaskan sebelumnya. Di sini ada videonya dan saya membuat latihan dan forum diskusi dengan ini. Di sini siswa dapat berdiskusi dengan teman sekelasnya untuk mengerjakan soal-soal latihan berikut. Dan jika mengalami kesalahan, maka saya akan mencari waktu tatap muka guna membahas konsep dan soal yang menurut siswa sulit untuk diselesaikan. Lalu pertemuan 3 saya menggunakan materi yaitu hubungan pH dengan kelarutan dan hasil kelarutan. Dan saya sebelumnya menyambut siswa dan mengucapkan salam seperti biasanya, lalu menampilkan video hubungan pH dengan kelarutan dan hasil kelarutan, dan penjelasannya serta contoh-contoh soalnya. Lalu di sini kita dapat menampilkan kuis kelarutan, sehingga siswa dapat mendiagnosa dan mengevaluasi dari pembelajaran yang telah saya buat. Di sini kuis akan berlangsung selama 40 menit dan soal kuis ini terdiri dari 4 soal. Kuis ini akan otomatis terkirim ketika waktu telah habis dan berdoa terlebih dahulu sebelum memulai kuis. Dan sebelumnya siswa harus menyiapkan alat tulis untuk mengerjakan kuis. Di sini kuisnya. Lalu kita dapat membuat soal select one atau membuat true atau salah, memilihnya. Lalu di sini kita bisa memilih menjodohkan, membuat soal jodohkan, dan membuat soal esai ini dengan ganda.
Lalu guru juga dapat mengedit dari forum kelas yang telah dibuatnya dengan memencet turn editing on. Lalu kita membuat seperti akses untuk forum diskusi ataupun lainnya di sini. Kita membuat assessment atau tugas, daftar hadir, book, chat, choice, database, ataupun lainnya. Untuk URL, surveinya, kuis, dan lain sebagainya. Kuis ini dapat dibuat dengan macam-macam. Kuis Di sini saya telah membuat kuis untuk pertemuan ketiga, yaitu hubungan pH dengan kelautan dan hasil kelautan. Dengan nama sebagai berikut, lalu description-nya diisi dengan petunjuk pengerjaan kuis. Lalu jangan lupa untuk mendisplay atau menceklis tampilan untuk deskripsi ini pada course page. Lalu kita dapat mengatur timingnya untuk waktu tertentu. Lalu untuk grade-nya, untuk soalnya kita dapat mengatur nilainya di sini. Lalu kita dapat save di sini. Seperti itu. Lalu di sini kita bisa mengedit kuis yang telah saya buat dengan nilai seperti ini 25, 25, 25 untuk mencapai nilai 100. Lalu kita dapat menambahkan baik, seperti itu saja dari website yang telah saya buat. Mohon maaf ketika ada kekurangan ataupun kesalahan dalam pengucapannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.